rumah Pak Mukhtar tuh sederhana kali, dindingnya itu buat dari kayu, lantainya malah tuh lantai dari tanah, cuma beralaskan tanah aja. Di situ Sari langsung mikir, kok rumah yang ini beda ya, perasaan dari tadi aku tengok rumah yang mewah-mewah kali lah. Sari lalu mengedarkanlah itu pandangannya ke sekeliling waktu pas udah sambil turun motor itu, mengedarkan pandangannya ke sekeliling, dan di sana dia melihat bahwa tetangga di kanan kirinya rumah Pak Mukhtar ini juga rumahnya sederhana-sederhana, Wak. Bukan rumah-rumah mewah macam ditengok di depan jalan itu. Oh, ternyata ada juga ya rumah sederhana di desa ini. Kupikir rumahnya mewah semua, pikir si Sari gitu. Nah, di tengah lamunan itu tiba-tiba dia dikejutin sama bapaknya. Dok, sebelum kau masuk ke dalam, ingat ya, baca doa yang bapak baca tadi. Kamu masih ingat kan gimana doanya? Oh iya pak, masih pak. Yuk masuk, kata si bapak. Dah, mereka pun kembali dulu membaca doa dalam hati, dan setelah itu barulah mereka bertiga ini masuk ke dalam rumahnya Pak Mukhtar. Nah, pas baru melangkahkan kaki ke dalam rumah, Wak, Sari bisa melihat dengan jelas ada banyak sekali warga atau orang-orang yang sedang berkerumun mengelilingi sesuatu sambil menangis, ya. Masuk lagi, aku udah masuk, ini lagi nangisin siapa nih? Nangisin Bu Sari, Bu Sumi lah ini pastikan. Tapi waktu didekati sama Sari, Wak, Sari baru tahu, aduh merinding aku. Yang dikelilingi sama orang-orang itu apa? Batang pisang. Batang pisang. Batang pisang. Dan anehnya lagi Pak Mukhtar ini tiba-tiba ngampirin batang pisang itu, macam dielus-elusnya batang pisang. Dia bilang, sabar ya istriku, sebentar lagi kamu sembuh. Itu katanya syok lah si Sari. Apa pula dia bilang batang pisang nih istrinya? Apa nih? Ada apa nih? Belum sempat rasa kaget itu mereda, Wak, Sari kembali dibuat tercengang lagi karena beberapa warga di sana, warga berkerumun itu ternyata lagi menyuapi batang pisang itu, Wak, sama berbagai makanan. Batang pisang tuh disuapin, disuapin pisang, dikasih nasi, macam-macam, Wak. Bukan macam disuapin lah batang pisang tuh. Ini namanya batang pisang tuh yang makanan yang dikasih meluncur lah, dia jatuh ke bawah ya kan, merosot kan. Itu yang aku tengok, nah itu mereka nyuapin batang pisang. Kenapa orang-orang nih udahlah tadi batang pohon dipeluk-peluk sama Pak Mukhtar, sekarang malah disuapin. Tapi karena Sari ingat sama pesan bapaknya tadi, udah dia memilih untuk tidak berkomentar apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Ingat Sari, kalau kamu mau ikut kok jangan ngomong apa-apa, jangan melakukan apa-apa. Itu pesan bapaknya kan. Dia melakukan. Tengok apa nih? Nah, di tengah kebingungan itu Sari dengar Pak Tikno kan udah mulai masuk nih, udah mulai berbaur kan. Pak Tikno bilang, "Bapak, Ibu semuanya, sekarang saya minta kalian semua untuk berwudu. Lalu setelah itu mari kita kembali lagi ke sini, kita ngaji sama-sama," kata Pak Tikno gitu kan. Mendengar perintah itu warga betul Wak, nurut semua kan, langsung berdiri membubarkan diri, mereka berwudu. Terus gak lama setelah itu mereka balik lagi lah ke dalam dan mengaji bersama. Nah, ketika bacaan doa itu dilantunkan, Wak, pada saat itu tiba-tiba dari sudut lain rumah itu Sari lihat Sari kan memang IndiHome kan, dia lihat ada dua sosok makhluk berjubah hitam gitu, tubuhnya tinggi, dia mau sampai langit-langit. Dan kalian tahu dia lagi ngapain? Lagi nyeret cewek, Wak, lagi nyeret seorang wanita dengan sebuah rantai besi. Wanita tuh meraung minta tolong, tapi nggak ada satupun orang situ yang dengar teriakan si Sari. Teriakan si Sari, buat teriakan si cewek ini. Dan di momen itulah pastinya Sari langsung sadar bahwa apa yang dia lihat sekarang itu adalah penglihatan dari mata batinnya. Jadi wanita yang sedang diseret oleh makhluk itu adalah Bu Sumi yang asli, Wak. Sementara di batang pisang yang lagi didoain sama warga, yang lagi disuapin sama warga itu pohon pisang biasa yang di penglihatan warga ini dibuat seolah-olah itu Bu Sumi gitu loh. Ya sayangnya kan warga tuh nggak bisa lihat itu kan, Wak. Di mata mereka ya batang pisang inilah Bu Sumi. Itulah kenapa mereka memperlakukan si batang pisang ini macam manusia. Itulah dia macam dipeluk, dikasih makan, disuapin. Nah, menyadari ada ketidakberesan di sini tuh udah gatal kali. Nah, aku pengen bilang sama bapak aku. Tapi lagi-lagi aku teringat sama pesan bapakku. Udah nggak jadi. Aku disuruh diam di sini kalau mau ikut. Udah patuh aja lah. Udah dia pun terpaksa menyaksikan semua kejanggalan itu dengan penuh keheranan. Wak, lagi ngajiin batang pisang gitu kan. Lalu beberapa saat kemudian, Wak, Sari dengar Pak Tikno ini manggil, ada ibu-ibu di situ kan, salah satu ibu-ibu yang lagi ngaji kan. "Bu, permisi Bu, maaf kesini sebentar," gitu. "Oh ya Pak, kenapa?" "Bu, saya mau minta tolong sama Ibu, boleh?" "Bu, oh, boleh Pak." "Minta tolong apa?" kata si ibu ini kan. "Tolong Ibu pergi ke salah satu tetangga Ibu namanya Pak Bejo ya. Terus Ibu ambilin barang apapun itu Bu, tapi dari rumahnya Pak Bejo. Ambil, bawa ke sini." Kata si Pak Tikno. "Barang apa tapi Pak? Emangnya buat apa?" "Udah Bu, saya nggak bisa jelasin sekarang. Yang jelas saya minta tolong ambilin aja apapun itu yang Ibu dapat dari rumahnya atau dari sekitar rumahnya, ambil aja. Itu penting Bu. Ini supaya Bu Sumi ini selamat," kata Pak Tikno kan. "Oh iya Pak, oke Pak. Saya akan pergi sekarang juga," kata si ibu. Dah, pergilah ini kan. Si ibu ini siapa? Pak Bejo, tuh udah dia dengar. Dah, sekitar 20 menit kemudian ibu ini balik, Wak, sambil bawa bungkusan plastik ya kan. Dikasihlah plastik itu ke Pak Tikno. Nah, setelah plastik itu diterima, Pak Bejo dibuka plastik itu, ternyata di dalamnya itu macam pecahan genteng, Wak. Pecahan-pecahan genteng. Nah, gak lama kemudian Pak Bejo ini ngambil air, dimasukkan pecahan genteng itu ke sana. Dia berdoa sambil diiringi juga dengan suara warga yang terus mengaji. Dan tidak lama dari situ, Wak, Sari tiba-tiba nengok dua makhluk itu masih ada ya. Dua makhluk berjubah hitam itu yang sedang menyeret Bu Sumi itu mendadak menghentikan aktivitasnya, Wak. Dan gak lama dari situ si dua sosok ini diambilnya batang pisang tadi yang lagi didoakan sama warga itu, baru ditukarnya sama Bu Sumi. Sumpah demi Allah aku merinding, Wak. Ya Allah, ditukar sama Bu Sumi. Nah, selesai melakukan itu, dua sosok tadi pun langsung menghilang dari pandangan hanya dalam satu kedipan mata. Cek, langsung hilang itu. Nah, dan epiknya lagi, Wak, setelah
batang pohon pisang itu berhasil ditukar, Bu Sumi ini tiba-tiba membukakan mata dan membuat warga lega. Alhamdulillah, ibu sadar bu, ibu tuh udah pingsan berhari-hari bu, ibu nggak bangun. Kata warga semua, oh Pak Mukhtar juga histeris lagi tuh kan, tahu istri udah bangun lagi. Dan mereka pun saling bertangis-tangisan dengan penuh haru. Sudah sadar Wak Bu Sumi, sudah kembali lah gitu istilahnya kan. Nah, di sisi lain Wak, meskipun melihat semua peristiwa itu secara detail, Sari ini masih belum paham nih dengan apa yang terjadi. Ada apa nih, kenapa Bu Sumi itu jadi batang pisang? Siapa dua sosok yang tadi ku tengok yang ganggu si Bu Sumi ini? Pokoknya di sini Sari itu sama sekali nggak tahu apa-apa Wak ya. Karena itu pengalaman baru untuk dia Wak. Tapi walaupun Sari ini sangat-sangat penasaran, Sari nggak berani nanya apapun ke bapaknya sebelum mereka keluar dari desa itu ya kan. Nah, karena di situ Bu Sumi ini udah siuman, Pak Tikno ini pun langsung lah balik pulang sama si Sari. Tapi entah kenapa waktu itu Pak Tikno ini nggak pulang lewat jalan pertama, jalan yang mereka lewat waktu berangkat itu enggak. Pak Tikno malah melewati jalan lain dan memutar itu ke desa sebelah, nggak lewat jalan pertama tadi tuh. Dan setelah menempuh perjalanan yang lebih panjang dari sebelumnya, akhirnya mereka pun sampai nih di rumah ya kan. Nah, sebelum masuk rumah, Pak Tikno bilang kayak gini, Sari, habis ini kamu langsung wudhu ya. Setelah itu ganti semua pakaian yang kamu pakai sekarang dengan baju bersih. Malam ini kamu nggak usah kemana-mana, nanti kita ngobrol, kata kita. Nah, dengar itu udah Sari ngangguk pelan aja dan segera langsung melakukan perintah bapaknya. Dia langsung berwudhu, langsung mandi, langsung ganti baju yang baru ya kan, dan kembali melakukan aktivitas sampai waktu Isya tiba. Nah, selesai sholat Isya, Pak Tikno dan Sari pun bertemu lah itu di ruang tamu dan membahas kejadian aneh yang mereka lihat di desa Getih. Nah, di situ Pak Tikno ini akhirnya bercerita panjang lebar lah itu tentang apa yang terjadi sama Bu Sumi. Akhirnya kejawab pertanyaan di sini nih. Nah, jadi Wak, pas baru duduk di ruang tamu itu, Sari ini langsung nanya lah ke bapaknya kan, Pak, kenapa Pak Bu Sumi tadi, kenapa? Nah, bentar lu, apa yang kamu lihat? Kata bapak lagi kan, yang ku tengok warga di sana nangisin batang pisang, Pak. Terus aku tengok juga Bu Sumi itu diikat sama dua sosok. Selama ini aku nggak pernah loh Pak lihat hal kayak gitu. Ini udah gatal kali sebenarnya aku pengen nanya sama bapak. Tapi kan bapak pesan jangan ngomong apa-apa di sana, jangan ngapa-ngapain. Makanya aku diam aja Pak. Kenapa? Kenapa Bu Sumi kenapa? Nah, disitulah Pak Tikno akhirnya bercerita tentang apa yang terjadi kepada Bu Sumi. Jadi nih menurut penerawangannya Pak Tikno, Wak, Bu Sumi ini sakit gara-gara dia ditargetkan sebagai tumbal pesugihan oleh tetangganya yang namanya Pak Bejo. Tapi untungnya nyawa Bu Sumi ini masih berhasil diselamatkan Wak, karena Pak Mukhtar suaminya itu langsung tanggap gitu. Ini pasti ada yang nggak beres nih sama istri aku, makanya dia langsung minta bantuan sama Pak Tikno. Gercep lah gitu si Pak Mukhtar ini. Aku bisa bapak nyelamatin Bu Sumi Pak, bukannya selama ini yang kita tahu kalau misalnya udah dijadiin tumbal tuh sulit kali diselamatin Pak ya, kata Sari lagi. Nah, di situ Pak Tikno jawab, ini buat pembelajaran aja ya Nduk. Jadi nih sebenarnya untuk menyelamatkan diri dari target tumbal pesugihan itu banyak kali caranya, banyak. Nah, salah satu yang bapak tahu, si calon korban ini harus meminum air yang dicampur dengan barang milik pelaku. Nah, tadi kamu lihat kan bapak nyuruh ibu-ibu ke rumah Pak Bejo, tujuannya buat ini. Dan untungnya ibu itu berhasil ngambilnya walaupun pecahan genteng lah, tapi itu kan dari rumahnya Pak Bejo, itu milik Pak Bejo. Itulah kenapa Bu Sumi itu bisa diselamatkan, kata Pak Tikno kayak gitu Wak. Oh kayak gitu ya Pak. Iya, warga sana nekat-nekat Dok. Itulah kasihannya warga-warga sederhana yang dijadikan tumbal sama mereka. Patutlah Nat seram kali memang desa tuh, kata si Sari kan. Nah, belum selesai nih, belum selesai. Beberapa hari setelah obrolan tentang Bu Sumi itu Wak, tiba-tiba Pak Tikno sama Pak Sari pula. Pak Tikno sama Sari ini mendengar ada pengumuman orang meninggal yang disiarkan dari pengeras masjid. Dan ternyata yang meninggal itu adalah salah satu warga dari desa Getih, yaitu Pak Bejo atau si pelaku tumbal pesugihan itu. Meninggal Pak Bejo. Saat itu katanya Pak Bejo ini dikabarkan meninggal gara-gara jatuh terpeleset dari tangga. Nah, ketika dengar kabar itu, Sari sempat skeptis. Masa sih orang dewasa jatuh dari tangga langsung bisa meninggal gitu kan? Itu ditambah lagi Pak Bejo ini nggak ada riwayat penyakit apapun, Pak. Dan keraguan itu langsung dijawab sama Bapak sama Pak Tikno. Pak Bejo tuh bukan tewas karena jatuh dari tangga sebenarnya. Menurut penglihatan Bapak, dia tuh tewas karena dihabisi oleh jin suruhan yang gagal menumbal si Bu Sumi. Nah, itulah akibatnya kalau manusia bersekutu sama jin, taruhannya nyawa. Astagfirullahaladzim, iya Pak. Langsung digitukan ya. Iya, kamu macam baru tahu aja. Tapi yang Dok lihat ya nanti ya. Yang alami sama Pak Bejo ini baru awalnya aja loh. Baru awalnya, nanti akan ada banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa Pak Bejo. Kata Pak Tikno kayak gitu, apa Pak? Udah nanti kamu lihat aja. Kata Pak Tikno gitu kan. Dan ternyata Wak betul adanya. Tepat keesokan harinya warga desa Getih ini digegerkan dengan isu yang menimpa Pak Bejo. Katanya ketika akan dimandikan, jenazah Pak Bejo tuh seram Wak, matanya melotot, gak bisa ditutup, matanya jadi terbuka gitu. Terus di lehernya itu Wak, aduh, macam ada bekas ikatan rantai gitu loh, bekas ya gitu. Nah, warga yang mandikan jadi bertanya kan, Pak Bejo kok macam orang habis dicekek ya? Bukannya dia meninggal gara-gara jatuh dari tangga? Dan keanehan itu Wak terus berlanjut sampai Pak Bejo ini dimakamkan, di mana katanya pada saat prosesi pemakamannya itu berlangsung Wak, itu nggak berjalan lancar. Ketika jenazah Pak Bejo ini baru mau dimakamkan, tiba-tiba turun hujan deras sekali, sampai proses penguburan itu harus ditunda selama beberapa jam sampai nunggu hujan turun dan waktu udah mau dimasukkan. Dan setelah Pak Bejo berhasil dikuburkan pun masih ada lagi kejadian tragis yang kali ini menimpa keluarganya Pak Bejo. Ada lagi. Jadi sekitar 1 bulan gitulah setelah Pak Bejo ini meninggal Wak, ada sebuah kejadian yang menggegerkan warga desa Getih lagi. Dimana pada suatu malam tiba-tiba rumahnya Pak Bejo ini kebakaran hebat, kebakaran sampai
harta bendanya habis tak bersisa gitu lah, gosong semua. Dan ketika kebakaran itu terjadi, Wak, keluarga Pak Bejo yang ada di dalam itu ya langsung berhamburan keluar ya kan. Mereka teriak-teriak minta tolong, kebakaran, tolong kami, katanya kan. Cuman anehnya, meskipun mereka sudah berteriak minta tolong, Wak, ada banyak sekali saksi di Desa Getih itu yang mengatakan tidak ada satupun dari mereka atau tidak ada satupun dari warga di sana yang mendengar teriakan mereka malam itu. Jadi malam itu tuh mereka seolah tersihir gitu loh, dan tertidur lelap gitu sampai mereka nggak dengar suara apapun. Warga tuh baru sadar besok paginya tuh mereka udah bangun tidur. Dan disitulah mereka baru tahu kalau rumah Pak Bejo itu mengalami kebakaran hebat, bahkan sampai udah gosong semua ya, waktu bakar semua ya. Pokoknya setelah penumbalannya itu gagal, Wak, Pak Bejo sama keluarga ini mengalami kesialan berturut-turut. Pak Bejonya meninggal, jasadnya susah dimakamkan, bahkan harta benda itu ludes gara-gara terbakar api. Inilah kata bapak aku, nanti tengok nih, nanti ada kejadian lagi nih. Inilah dia. Tapi meskipun sudah menyaksikan rentetan tragedi mengenaskan yang menimpa Pak Bejo dan juga keluarganya akibat pesugihan, Wak, kabarnya warga dari Desa Getih masih juga melakukan hal yang sama, Nadia. Mereka masih melakukan pesugihan sampai dengan hari ini, kata si Sari. Jadi bisa dibilang praktek terlarang itu udah jadi macam budaya yang mendarah daging gitu loh, Wak, di kalangan warga Desa Getih ini, dan sulit sekali untuk dihilangkan. Astaga.